Om Swastiastu Budaya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari riset saya mengenai metode konstruksi dari sebuah jembatan yang bernama Golden Gate Bridge. Langsung saja ke materinya. Di materi ini kita akan memiliki 3 bab utama, yakni pendahuluan, kemudian ada konsep dasar, lalu kemudian ada metode konstruksi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Jembatan Golden Gate adalah jembatan gantung yang membentang di sebuah selat yang menghubungkan Teluk San Francisco dan Samudra Pasifik yang berjarak 1 mil atau sekitar 27 km. Selat itu adalah Golden Gate di California, Amerika Serikat. Jembatan tersebut menghubungkan San Francisco di ujung utara semenanjung San Francisco ke Country Marine yang menyediakan jalan raya US 101 dan California State Road 1 di sepanjang ini adalah peta lokasi dari jembatan Golden Gate, dan di sebelah kanan bawah merupakan foto-foto yang ada di Google Map. Jembatan Golden Gate dibangun antara 1933 sampai dengan 1937 selama masa yang disebut Great Depression, sebagai proyek yang memberikan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Diresmikan untuk pejalan kaki pada 27 Mei 1937 dengan dibuka untuk lalu lintas mobil pada hari berikutnya. Joseph Stults menjabat sebagai kepala insinyur, sementara Charles Gillis bertanggung jawab atas sebagian besar perhitungan teknik yang lain. Kemudian kita masuk ke konsep dasar dari jembatan Golden Gate. Golden Gate menggunakan prinsip jembatan gantung. Panjang bentangnya mencapai 2,7 km dari ujung ke ujung jembatan. Pada dasarnya, Golden Gate memiliki 2 menara pada kedua ujung jembatan. Kemudian menara tersebut dihubungkan dengan kabel gantung utama yang mendekati bentuk parabola. Kemudian di bawah dari kabel utama dibangun dek jembatan yang dihubungkan dengan kabel suspensi. Nah, dek jembatan tersebut merupakan badan dari jembatan. Kemudian dihubungkan dengan kabel suspensi di sepanjang badan jembatan menuju ke kabel utama dari struktur jembatan. Begitu konsep dasar dari jembatan Golden Gate. Dipasang jangkar di kedua ujung kabel ini bertujuan memberikan reaksi dari gaya tarik yang ditimbulkan oleh bentang panjang di antara kedua menara. Kabel utama diberikan overlap untuk menahan gaya yang ditimbulkan oleh badan jembatan. Jadi jika kita mendirikan Golden Gate, mendirikan jembatan di antara kedua menara itu, akan terjadi gaya yang besar terutama di tengah bentang ya. Ini merupakan gaya momen yang ditimbulkan karena berat sendiri maupun berat yang dimiliki oleh jembatan itu. Untuk solusinya ditambahkan overlap di kedua ujung jembatan. Kemudian ujung dari kabel utama itu dijangkar di kedua sisinya. Ini memberikan gaya reaksi dari gaya yang ditimbulkan oleh bentang itu sendiri. Nah, ini dengan mendekatkan jarak antara menara, gaya yang ditimbulkan dari badan jembatan menjadi lebih kecil. Selain itu, pendekatan ini tentu mengurangi gaya konstruksi jembatan. Jika kita sederhananya seperti ini. Jika kita mendirikan 2 menara yang berjauhan, tentu gaya yang dihasilkan dari jembatan itu menjadi lebih besar.
karena kabel utama memukul momen yang lebih besar juga. Dengan kita mendekatkan jarak antar menara, ini menghasilkan gaya yang lebih sedikit. Kemudian kita masuk ke metode konstruksi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa kedua menara penopang Golden Gate dibangun di atas laut demi meminimalkan biaya dan deformasi yang dapat ditimbulkan oleh badan jembatan. Seperti yang tadi dijelaskan, semakin dekat jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain, maka gaya yang ditimbulkan dari badan jembatan itu sendiri menjadi lebih kecil. Maka dari itu dipilihlah menara itu dibangun di atas permukaan laut. Metode konstruksinya pertama-tama dilakukan pengeboman di bawah laut, kemudian sisa-sisa material dibersihkan, lalu rangka baja dan bagesting kayu didirikan di sekeliling area ledakan sehingga membentuk dinding fender yang nanti dicor beton. Dinding fendernya itu seperti digambar di sebelah kanan bawah. Kemudian setelah dicor, air yang ada dalam dinding fender dipompa keluar. Pada dasar dinding diberikan plat beton yang tebal untuk melindungi pekerja saat menggali lapisan tanah keras. Setelah mencapai tanah dasar, dibangun struktur fondasi dengan melanjutkan plat beton yang sudah terbangun tadi. Jadi untuk melindungi pekerja, di dasar dinding fender itu diberikan plat yang tebal. Nah, untuk pekerjaan sendiri, dia masuk ke bawah tanah melalui pipa-pipa yang melalui saf pekerja yang ditampilkan di gambar yang bagian bawah. Jadi pekerjanya itu bekerja di bawah plat besi, plat lantai lah. Jadi bekerja di bawah plat lantai itu sampai mencapai tanah keras. Setelah fondasi siap, dipasang plat besi dasar struktur baja. Seluruh struktur menara menggunakan baja holo yang dirakit menjadi satu kesatuan. Ini memberikan gaya yang cukup untuk menopang beban nanti yang akan ditimbulkan oleh jembatan. Gitu. Setelah mencapai ketinggian yang direncanakan, pada puncak menara dipasang saddle kabel untuk menopang kabel utama. Kabel utama sebenarnya merupakan satu kesatuan dari 27.000 buah kabel kecil yang membentang dari ujung ke ujung jembatan. Kabel-kabel tersebut menjuntai melalui saddle kabel lalu ditaikkan ke tanah dasar di ujung jembatan. Setelah kabel utama siap, kabel-kabel suspensi sebanyak kurang lebih 250 pasang dikaitkan dengan dek baja sebagai dasar dari badan jembatan. Di atas dek baja dibangun badan jalan dengan cara dicor beton. Tidak lupa diberikan juga sambungan ekspansi jari untuk mengatasi masalah pemuaian dari baja dan beton. Jadi pada dasarnya jembatan ini menggunakan dek struktur baja. Karena dipilih dek struktur baja karena dari sambungan baja lebih tegak, karena untuk kabel-kabel suspensi kan dari baja, maka dipilih material baja juga untuk penyambungan antara dek dengan kabel suspensi agar tidak retak. Lalu di atasnya dicor dengan cara perkerasan paku dan tidak lupa memberikan sambungan ekspansi untuk mengatasi pemuaian.
Itu saja dari presentasi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang berkenan bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih dan selamat malam.